Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kembali mempermudahkan kita semua untuk kita bersama-sama kembali duduk di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Nantiasa kita berharap pada Allah semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah senantiasa mencatatnya menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah yang kelak memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga senantiasa selalu Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu berdoa pada Allah dengan doa yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum ya ikhwan hadhihi lailah? Masyaallah, alhamdulillah jami'an ya antum bi khairin. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai perdana ya memasuki pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Sebelum kita membahas bersama, saya ingatkan kembali kepada antum sekalian yang kemarin yang nilainya masih di bawah 6, ya nanti ada remedial. Remedialnya biar antum tidak ketinggalan pelajaran, maka saya sudah sampaikan juga pada ketua kelas. Jadi remedialnya biar tersembunyi juga, nggak tahu siapa di antara antum yang remedial. Nanti antum ambil soalnya kepada ketua di ketua kelas. Soalnya nanti antum minta di ketua kelas, kemudian antum bawa pulang, kerjakan di rumah, tapi nggak boleh lihat buku. Paham ya? Bagian remedial. Jangan di rumah, tidak boleh lihat buku, kemudian dikumpulkan ke saya di pekan depannya. Langsung dikumpulkan ke saya di pekan depan. Tujuannya biar antum tidak ketinggalan ya, tidak tertinggal dengan pelajaran yang nanti akan disampaikan. Nah, saya tekankan pada semuanya yang untuk mengikuti ya, peraturan yang telah disepakati bersama. Karena insyaallah taala ya mudah-mudahan kita nanti selesai pelajaran 1 biasanya ya sebagai kenang-kenangan saja itu buat para pelajarnya, biasa saya berikan sertifikat gitu ya, hasil dari ujian yang telah diujikan, yang mengikuti dari pertama sampai akhir ya. Tujuan dari itu semata-mata ya sebagai penyemangat antum dan juga sebagai artinya kenang-kenangan ya bagi antum di rumah. Yang barangkali antum pada mau lanjut ke Libya, itu kan kayak biasa gitu. Ya, siapa tahu saja bisa kan, siapa tahu ya, demikian ya. Jadi setidaknya pelajaran kita agak sedikit seperti formal begitu ya, semi tapi agak formal sedikit. Ya biar antum betul-betul serius belajarnya ya, karena memang tujuan kita belajar bahasa Arab adalah betul-betul kita serius mempelajarinya. Konsisten, serius, insya Allah kita akan dapat
yang memahami pelajaran tersebut. Baik ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan masuki sekarang di malam hari ini pelajaran yang ke-10. Silakan dibuka. Iftahu jami'an, iftahu dibuka. Ad-darsal asyara min kutubikum jami'an, dari kitab antum sekalian. Kama qultu lakum fi liqa'il madhi, bagaimana saya sampaikan pada antum di pertemuan sebelumnya bahwasanya di pelajaran 10 ini penulis sudah ingin menyampaikan pada kita pembahasan tentang domir. Yang dimaksud dengan domir adalah kata ganti. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab itu, biar tahu lagi ya antum secara umum, ada 3, dibagi menjadi 3. Ada kata ganti domir yang dikenal dengan domirun munfasilun. Kata ganti terpisah, secara penulisannya terpisah. Kemudian ada domir yang dikenal dengan domir muttasil. Ini maksud dengan domir muttasil adalah bersambung. Antum kalau lihat domir muttasil secara penulisan bersambung. Baik domir ini bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, atau bersambung dengan huruf. Intinya dalam penulisan kata gantinya bersambung. Itu dikenal dengan istilah namanya domirun muttasil. Sedangkan yang ketiga namanya domirun mustatir. Kalau antum lihat tulisannya, tulisan baik itu isim atau fi'il atau huruf. Nah, tapi biasanya mustatir itu ada pada fi'il. Ya, ada pada apa? Fi'il. Kalau domir yang bersambung dengan fi'il itu biasanya kelihatan, ada tandanya. Misal zahabta, antum belajar zahabta. Zahabanya fi'il, ta'nya itu domir, kamu. Nah, domir mustatir ini secara tulisan tidak kelihatan, tapi tersirat dalam kata tersebut mengandung domir, begitu. Itu namanya mustatir. Jadi istilahnya saya ulang lagi, munfasil berpisah, muttasil bersambung, mustatir tersembunyi. Tidak terlihat dalam tulisan, hanya tersirat dalam kata tersebut mengandung makna domir. Paham maksud tersirat ya? Ada makna domir tapi tidak ditulis. Nah, ini adalah domir dalam bahasa secara umum. Pembagiannya ada 3. Nah, 3 domir ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Domir munfasil, ada munfasil rofa, nanti ada munfasil nasab. Domir muttasil dibagi lagi 3, ada yang domir muttasil rofa, ada yang domir muttasil nasab, ada yang domir muttasil jar. Mustatir dibagi 2, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Itu secara umumnya begitu. Nah, cuma saya sampaikan secara antum lebih mudah ya, karena saya sesuaikan dengan kitab Durus Lughah pada jilid 1. Nah, ini maksud dengan domir munfasil, contohnya seperti ini. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Antum lihat dalam kalimat ini ada domirnya enggak? Ada. Mana domirnya? Huwa. Lihat tulisannya bersambung atau berpisah? Misah ya. Berarti dia munfasil. Artinya dia guru. Ya. Kalau yang bersambung, ada yang bersambung dengan isim. Contohnya baituhu. Nah, antum lihat, ada domirnya enggak? Baituhu di sini. Mana domirnya? Nih, hu ini domir. Artinya apa hu di sini? Dia. Huwa dia, sama artinya dia. Cuma beda bentuknya karena beda penggunaannya. Saya gunakan huwa karena domir ini munfasil. Saya gunakan hu karena hu ini adalah domir huwa ketika saya gabungkan dengan isim. Pahami dulu ya. Ada domir yang bersambung dengan fi'il. Contohnya zahabta. Antum melihat di sini ada domir? Mana domirnya? Ta. Kamu pergi. Harusnya saya kasihnya anta nih. Anta mudarris, biar sama itu. Kamu guru. Kalau kamunya bersambung dengan isim, saya tidak pakai anta lagi. Bukan saya gunakan baituka, tapi saya gunakan bukan saya gunakan baitu anta, tapi apa? Baituka. Artinya
Antum harus pahami nantinya penggunaan domir itu berbeda-beda. Anta kamu, anta itu kamu, saya tulis dulu, susah. Anta kamu, ka juga artinya apa? Kamu. Ta di sini juga artinya kamu. Semuanya artinya kamu, cuma berbeda-beda penggunaan. Ya, penggunaannya yang berbeda-beda. Ini yang nanti akan kita pelajari satu per satu. Ya, kapan antum menggunakan anta, kapan menggunakan ka, kapan menggunakan ta. Berbeda karena memang beda dalam sisi penggunaannya. Baik, kemudian ada domir yang bersambung dengan huruf. Contohnya minhu. Ya, atau kalau ka sama nih, minka. Saya tidak bilang min anta. Bukan juga minta. Tapi apa? Minka. Kalau saya ganti ya, kan ini saya ganti aja deh pakai ka. Kalau bukan kembali ke huwa, ya. Artinya lihat, anta artinya kamu terkadang digunakan ka kalau bersambung dengan isim dan huruf sama, tapi kalau bersambung dengan fi'il apa? Berbeda. Paham ya? Ya, gambarannya. Adapun yang mustatir, yang tersembunyi, itu ada yang bersambung dengan fi'il madhi, mudhari dan amr, dan ini tidak selalu dibahas secara banyak terperinci. Hanya nanti saya singgung saja. Nah, ini adalah ciri atau diantara gambaran ya, contoh tentang penggunaan domir kata ganti dalam bahasa Arab. Jadi jangan antum pahami ketika antum mendengar kata kamu seperti bahasa kita, itu sama penggunaannya ya dalam segala atau dalam seluruh bentuk kalimat. Ya, antum bilang kamu pelajar. Kamu apa? Pelajar. Ada kata ganti di sini ya? Apa kata gantinya? Kamu. Karena kamu di awal kalimat dan dia berpisah, maka saya bilang begini. Anta thalibun. Begitu. Kalau saya ganti kamu pergi, bahasa kita kan sama nih. Kamu juga ya. Tapi saya mau sandarkan sekarang sama apa nih? Sama fi'il. Maka saya tidak bilang zahaba anta, tapi apa? Nanti atau akan belajar jadi zahabta. Artinya berbeda-beda. Lihat. Ya. Kemudian antum buat misalnya kalimatnya dari kamu. Lihat nih, kita akan sama nih ya. Apa pakainya? Kamu, kamu, kamu. Nah, dalam bahasa Arab karena dari adalah huruf, berarti kita tidak mengatakan apa? Min anta, tapi apa? Minka. Nah, artinya dalam penggunaan domir dalam bahasa Arab itu berbeda-beda ya, tergantung apanya? Ya, tergantung kepada siapa dia disandarkan. Dan tergantung dalam kalimat sebagai apa kedudukannya. Nanti akan dibahas itu. Nah, ini gambaran kata ganti dalam bahasa Arab. Baik, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hingga kalau disimpulkan, bagaimana saya sampaikan pada antum di pertemuan sebelumnya seperti ini. Domir dalam bahasa Arab secara lengkap. Jumlahnya ya ada berapa nih kalau dihitung? Banyak. Ya, ininya ya udah 14 dari atas ke bawah. 14 50 14 kali 1 2 3 4 5. 14 kali 5 berapa? 60. 70 ya, ada 70 bentuk kata ganti dalam bahasa Arab. Artinya lebih kompleks ya dibandingkan dengan kata ganti dalam bahasa kita. Ya, oleh karena itulah pelajaran domir yang dibahas dalam kitab Rasulullah bertahap. Insya Allah untuk pelajaran 10 kita baru akan belajar domir kata ganti untuk orang yang jumlahnya 1 orang. Huwa saja. Dan hiya, dia perempuan. Ya, sama paling ana dan anta. Antinya pelajaran 12. Baru kemudian jamaknya akan disampaikan di pelajaran 13. Jadi antum jangan
takut duluan nih, banyak banget Ustaz nih domirnya. Insya Allah kalau sudah belajar semuanya nanti akan disimpulkan seperti ini. Cuma kita akan belajar apa? Secara bertahap terlebih dahulu, disesuaikan dengan pelajaran yang akan disampaikan dalam kitab ini. Baik, nah dalam jilid 1 kita akan belajar domir ini saja. Huwa, hum, hiya, hunna. Ini kurang huma nih, kurang huma. Humnya kurang dimasukkan. Ya, hanya domir munfasil, muttasil yang bersambung dengan huruf dan isim, dan domir yang bersambung dengan fi'il. Udah ini saja. Belum sampai pada domir yang jumlahnya seperti tadi yang saya sampaikan nih. Begini. Tapi baru apa? Ini aja. Ini gambarannya ya. Sebagai contohnya ya, misal kata ganti ada yang digunakan untuk orang ketiga. Namanya adalah domirul ghaibun. Domir ghaib. Ada yang digunakan untuk muzakkar dan untuk muannas. Nah, di pelajaran 10 ini kita hanya belajar ini. Huwa dan hiya. Huwa artinya apa huwa? Dia. Kalau hiya, dia juga. Cuma bedanya apa? Huwa muzakkar, kalau hiya muannas. Kemudian domir mukhatab, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua adalah kamu, kalian berdua, mereka. Jadi unik dalam bahasa Arab, ada yang digunakan apa? Khusus untuk dua orang. Kalau kita apa? Dia sama mereka, sudah. Merekanya bisa dua terusnya. Tapi dalam bahasa Arab, dia, mereka berdua, mereka banyak. Demikian pula dengan kamu dan kalian. Kamu satu orang, bisa kalian dua orang, bisa kalian tiga orang, dan seterusnya. Dan itu dibedakan antara muzakkar dan muannas. Nah, insya Allah kita baru akan bahas ini aja. Untuk apa? Huwa, hiya, anta, anti. Dikit-dikit, gak banyak. Ya, mutakalimnya ana. Yang jama mana Ustaz? Belum. Pelajaran 13. Masih sedikit. Numpung masih apa? Sedikit. Pahami ini dulu. Contoh penggunaannya, lihat. Kalau domirnya berpisah, kita gunakan begini. Huwa thalibun. Dia pelajar. Hiya thalibatun. Apa artinya? Dia pelajar. Perempuan pakainya. Ana thalibun. Saya pelajar. Anta thalibun. Kamu pelajar. Anti thalibatun. Ana thalibun. Ini namanya domir apa kalau yang berpisah? Domir munfasil. Kalau bersambung, saya contohkan dengan isim. Huwa, tidak kita bilang huwa, tapi apa di sini? Kitabu. Jangan langsung bilang haza kitabu huwa. Salah. Tapi apa? Kitabu. Hiya nanti jadi apa? Lihat di sini. Kitabuha. Anta kitabuka. Jangan langsung bilang haza kitabu anta. Haza kitabu anta ya akhi. Nggak nyambung. Haza kitabuka. Naam haza kitabi. Lihat kalau anti berubah jadi apa? Ki. Ya. Kalau ana jadi iya, paling gampang nih anak. Kolami, kitabi, maktabi. Jangan langsung bilang haza kolamu ana, aina kolamu anta. Kolamu anta ala maktabi anta. Kacau jadinya. Enggak pas. Itu apa namanya? Dicocok-cocoki saja. Ya padahal tidak pas sesuai dengan kaidah. Nah, perhatikan ya. Jadi ada perbedaan. Ini saja udah kelihatan perbedaan. Apalagi nanti bersambung dengan apa? Fi'il. Nah, saya sampaikan pada antum, perhatikan dulu perbedaan penggunaan domir ini. Kapan kita gunakan huwa, kapan kita gunakan hu. Nah, insya Allah akan kita lihat contoh-contohnya dalam percakapan berikut ini. Lihat ya, contoh di sini. Apa di baitun? Rumah. Sekarang saya mau sandarkan kata rumah ini kepada kamu. Rumah kamu. Bagaimana antum bilangnya? Ya, antum tidak bilang nanti baitu anta, tapi baitu kamu. Baitun dengan anak saya dulu ternyata. Gimana jadinya ya?
baiti, artinya rumah saya, domir saya. Anta baituka, rumahnya dia, kita bilang baitu. Kalau perempuan baitu. Lihat, dari kata rumah, kalau kita sandarkan kepada domir, perubahannya baiti, baituka, baituhu, baituha. Ini namanya domir yang bersambung. Jadi domir itu tidak hanya ana, anta, huwa, hiya, tapi ada yang bentuknya ini dia, seperti ini ya. Ketika kita menyambarkan domir-domir kepada isimnya sebagai kepemilikan. Baik, ini contoh saja ikhwan ya. Contoh tentang penggunaan domir yang nanti akan kita bahas. Langsung aja ya. Kita akan lihat contoh penggunaannya dalam percakapan berikut ini. Nah, sekarang bentuk pelajarannya sudah berbentuk percakapan. Bisa antum lihat kitab antum masing-masing. Baik, kita akan baca percakapan yang berlangsung antara Hamid dan beberapa orang di sini ya, di antaranya Muhammad. Istami'u jayidan, dengarkan dulu baik-baik dan antum perhatikan penggunaan domir yang ada pada percakapan ini. Jangan diikuti ya, dengarkan dulu baik-baik. Istami'u jayidan. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Huwa zamili. Ahuwa aydan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun? Na'am, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Na'am, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Na'am, li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Baik. Wal'an istami'u marratan ukhra summa kafiru hadil qira'ah. Baik, sekarang antum dengarkan dan ikuti bacaannya. Istami'u summa kafiru. Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Masmuka? Masmuka? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Ahuwa aidan minal Hindi? Ahuwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. La, huwa minal Yabani. Masmuhu?
Masmuhu. Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu. Ma lughatuka ya Muhammadu. Lughati al-urdiyatu. Lughati al-urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun. Ahiya lughatun sahlatun. Na'am hiya lughatun sahlatun. Na'am hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu. Wa hamzatu ma lughatuhu. Lughatuhu al-yabaniyatu. Lughatuhu al-yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu. Aina abuka ya Muhammadu. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka. Wa aina ummuka. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Azhabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Adhabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Na'am zahabtu. Na'am zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu. Wa zamiluka aina abuhu. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Alaka akhun ya Muhammadu. Na'am li akhun wahidun. Na'am li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi. A'indaka sayyaratun ya akhi. La ma indi sayyarah. La ma indi sayyarah. La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Kita pahami dulu ya, barakallahu fikum jami'an. Kita pahami dulu konteks kalimat ini, kemudian nanti kita baca lagi dan nanti saya minta ada beberapa orang praktek maju ke depan, 2 orang. Baik, kita lihat. Percakapan ini berlangsung antara Hamid dan Muhammad. Lihat, Hamid memulai pembicaraan. Apa kata Hamid? Man anta? Paman anta? Siapa kamu? Tidak ada man and Nah katanya di sini pakai anta, ikhwan. Karena kata ganti ini berpisah. Jangan antum buat manka, ya, tapi apa? Man anta. Siapa kamu? Lihat dijawab oleh Muhammad. Ana thalibun bil jami'ati. Apa kata Muhammad? Saya adalah pelajar di universitas. Asalnya kalau antum ditanya man anta, antum boleh jawab dengan nama. Ana Ibrahim. Ya, asalnya boleh. Man anta? Ana Ibrahim. Man anta ya akhi? Ana Zulfikri. Man anta? Ana Abdul Qadir. Atau antum langsung sebutkan profesi antum. Man anta? Misal antum bilang ana mudarris. Man anta? Ana ustad. Man anta? Ana tabib. Man anta? Ana muhandis. Man anta? Ana tajirun. Masya Allah. Man anta? Ana imam. Imam musola SS. Jadi antum boleh jawab dengan apa? Nama atau langsung profesi. Ya. Man anta? Ana bima. Ana mudarris. Ana thalib. Ana ustad. Ana muhandis. Ana tajir dan terusnya. Muhammad menjawab dengan profesinya. Man anta? Ana thalibun bil jami'ah.
Kalau langsung ditanya, man anta? Ana thalibun fi musalla SS. Ya. Saya adalah pelajar bi. Nah, bi ini bermakna apa? Di, bukan bermakna dengan. Bi bisa artinya apa? Di, sama seperti bermakna fi. Nah, bi di sini bermakna fi. Saya adalah pelajar di universitas. Ini jangan dibaca bal. Atau dikira bal ini. Bil, ya. Kenapa kok ada alifnya bi-nya? Ada yang tahu sebabnya? Man ya'rif minkum limada yuktabul alif ba'da harfil ba. Kenapa ditulis alifnya? Karena asalnya alif lam. Bagus sekali. Al-jamiyah. Kan begini nih asalnya. Karena bertemu dengan alif lam, maka ba-nya ditulisnya disambung. Jangan antum baca bal, tapi apa? Bil. Nah, bil di sini bermakna di. Jangan diartikan apa? Dengan. Paham? Dengan. Kalau antum bilang begini, zahab tu, apa tutuknya di sini? Tuk. Saya. Tunya saya. Zahabanya pergi, tunya siapa? Saya. Ini bukan zahaba ana, bukan ya? Bukan juga zahabi, ya zahabi ada apa tadi? Zahabi emas saya jadinya. Ya. Zahabtu, kayaknya tuh. Saya pergi ilal masjidi bisayyarah. Nabinya ini bermakna apa nih? Dengan. Jadi terkadang bisa artinya di, bisa artinya apa? Dengan. Tergantung dari konteks kalimatnya. Jangan antum artikan aku pergi ke masjid di mobil. Kan gak nyambung ya. Bi-nya ini bermakna apa? Dengan mobil. Paham ya? Baik, fahimtum insyaallah. Ana thalibun bil jami'ati. Saya adalah pelajar di universitas. Boleh pakai fi? Sama. Ya. Coba deh tanya fi. Oh, enggak kelihatan oleh antum. Boleh fi, Pak. Boleh fi. Juga bisa menggunakan apa? Bi. Ya, bagaimana Allah berfirman bi badrin. Surat apa tuh saya lupa. Ya bi badrin wa antum azillah. Lupa sih. Ya, bi-nya itu bermakna di. Banyak bi, contohnya bermakna di, ya, bisa digunakan. Kemudian Hamid bertanya kembali, anta thalibun jadid? Apakah kamu? Lihat pakainya anta. Domir yang ada di depan kalimat menggunakan domir munfasil. Yang kirinya nih. Saya ulang kembali. Kata ganti yang kita gunakan di mana? Di awal kalimat adalah domirun munfasilun. Tidak mungkin antum buat kalimat pertama aka thalibun jadidun, tidak. Setiap di awal kalimat domir yang digunakan apa? Munfasil. Kalau saya ana, kalau kamu anta, ana anta. A anta thalibun jadid. Apa artinya? Apakah kamu belajar baru? Jadi antum bisa gunakan ini. Man anta ya akhi? Ana fikri. Anta thalibun jadid. Kalau lama, nah beda di sini. A anta thalibun jadid. Apakah kamu pelajar baru? Apa kata Muhammad? Naam, ana thalibun jadid. Apa katanya? Iya, saya adalah pelajar yang baru. Hamid kembali bertanya, min aina anta? Apa min aina anta? Iya, dari mana kamu? Ana minal Hindi. Kata Muhammad, saya dari India. Nah, kalau antum satu negara yang sama beda daerah, berarti bertanya daerahnya. Min aina anta? Ana min Bekasi. Kalau sama-sama Bekasi berarti tempat ya kompleksnya. Min aina anta? Ana min Jati Asih. Min aina anta? Ana min Jati Bening. Min aina anta? Ana min Tambun. Min aina anta? Ana min aina antum? Min aina anta? Ana min Pondok Gede. Min aina anta? Ana min Jati Bening. Jati Bening. Min aina anta? Min Jati Bening. Jati Bening. Jati Bening Aidon. Min aina anta? Jati Bening. Ana min Jati Bening. Sebutkan kata
Ana min Jati Bening. Kalau antum kan sudah tahu nih orang Bekasi ya. Kalau antum bilang ana min Bekasi, emang anda udah tahu antum Bekasi. Ya maksudnya apa? Tempatnya. Tapi kalau antum bertemu orang asing, min aina anta berarti bertanya tentang negaranya. Jadi paham ya? Min aina anta ini umum. Karena di kelas ini beda-beda negara, makanya Hamid bertanya maksudnya negaranya dari mana. Min aina anta ana minal Hindi. Dari mana kamu? Saya dari India. Tapi belum tentu Muhammad orang India, hanya dari apa? India. Ya, kalau orang India nanti sebutnya gini, ana Hindi gitu. Ini kebangsaan. Ana Hindiyun. Ana min Indonesia, ana Indonesi. Begitu antum bilangnya. Saya dari Indonesia, saya orang Indonesia. Ketika antum menisbatkan antum orang Indonesia pada negaranya, maka tambahkan negaranya yang antum gunakan dengan apa namanya? Ya bertasydid ya nisbah. Ana min Indonesia, ana Indonesi. Ana min Bekasi, ana Bekasi. Ya. Nah, Bekasi. Bukan baru atau Bekasi. Ya. Bekasi bisa. Ana min Jawa, ana Jawawi atau ana Jawi. Ketika antum ingin sadarkan saya orangnya, orang dari kebangsaan itu, tambahkan apa? Ya bertasydid. Ana minal Hindi, ana Hindi. Ana minal Yabani, ana Yabani. Begitu. Saya tambahkan antum ya, bisa antum catat ya. Ketika nanti antum menisbatkan diri antum kepada daerah atau negara tersebut, tambahkan akhirnya apa? Ya nisbah bertasydid. Min aina anta, kata Muhammad, ana minal Hindi. Saya dari India. Majrur, kenapa majrur? Ana ada min, bagus sekali. Saya dari India. Nah sekarang ya, Hamid kembali bertanya, Mas Muka, mana Mas Muka? Siapa namamu? Mas Muka. Jangan antum bilang Mas Muanta ya akhi. Mas Muka. Kenapa Ustaz? Karena domirnya bersambung. Sudah beda nih. Kalau di awal kalimat berpisah, ana anta. Tapi kalau bersambung, ismuka. Lihat jawabannya apa? Ismi Muhammad. Apa ismi Muhammad? Nama saya Muhammad. Bukan ismu ana Muhammad. Pastikan ini ya. Ismi berbeda. Kolam, pulpen saya sambungkan nih. Ini kan kata benda. Dengan kamu jadi apa? Kolamu, kolamuka. Jangan antum bilang kolamu anta. Kolam, pulpen dengan saya bilangnya apa? Kolami. Maktabun dengan anta, maktabuka. Maktabun dengan saya, maktabi. Pahami dulu perbedaannya ya. Hakibatun tas, kalau saya sandarkan pada kamu, tas kamu. Hakibatuka. Kalau tas saya, hakibati. Bagus. Baitun, rumah kamu. Baituka, rumah saya. Baiti. Pahami ya? Ketika bersambung dengan isim, maka antanya jadi ka, sayanya jadi ya. Ya, kalau sudah jadi ya sukun, maka harokat semua isimnya dikasrohkan wajib. Ismi, baiti, kolami, maktubun jadi apa? Maktabi. Nggak mungkin kolamui, maktabui. Semua yang bersambung dengan ya ya sukun, nggak mungkin. Tapi jadi apa? Semua yang bertemu dengan ya sukun wajib dikasrohkan. Paham ini ya bedanya ya? Baik, saya ulang lagi pelan-pelan. Saya pelajar, bahasa Arabnya ana thalibun. Saya guru. Ana mudarrisun. Saya dokter. Ana tabibun. Baik, kalau bersambung dengan isim pulpen saya, kolami. Beja saya, maktabi. Kursi saya. Paham ya? Ketika bersambung dengan kata benda, ananya diganti menjadi iya. Baik, lagi. Anta, kamu pelajar. Anta talib, kamu guru. Anta mudarris, kamu seorang insinyur. Anta muhandis. Tapi kalau kita gabungkan dengan kata benda, pulpen kamu, kolamun
qalamuka. Khizanatun, lemari kamu. Khizanatuka. Meja kamu. Maktabuka. Air kamu. Ma'uka. Tinggal antum nanti buat kalimat. Ahaza ma'uka. Naam, haza ma'i. Diganti. Ahaza qalamuka. La. Haza qalamuka ya Ustaz. Betul, bagus ya. Haza qalamuka. Paham ya? Atau sudah mulai praktekkan ini dikit-dikit domir. Domir ini berkaitan dengan banyak percakapan. Paham dong? Paham. Nah, baik. Lihat ya, mas muka jawabannya apa? Ismi Muhammad. Ini baru domir laki-laki nih. Kalau udah perempuan beda lagi. Kalau udah belajar perempuan, antum ta'aruf lagi boleh. Mas muki. Min aina anti? Ya pakai bahasa Arab ini. Harus semangat dulu. Pak antum ini belajar bahasa Arab ya ternyata kan gitu. Mas muka kata Mawad apa? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Belum selesai nih. Ini contoh percakapan. Antum sudah kan banyak nanti dapat percakapan. Kemudian Habib bertanya, wa man hadzal fata? Bagaimana terjemahnya? Wa man hadzal fata? Dan siapa? Fata itu pemuda. Al-fata ini apa? Pemuda. Kedudukannya apa ya al-fata di sini? Badal. Karena datang setelah isim isyarah dari belakangnya. Dan siapa pemuda ini? Karena badal terjemahkan badalnya dulu. Dan siapa pemuda ini? Allazi ma'aka. Isim mausul. Naatnya ini sila mausul. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Yang berarti Muhammad datang bersama yang seorang pemuda. Ditanya. Jadi kalau antum lihat ada orang bawa seorang yang lain, antum bilang, ya akhi, man hadzal fatal ladzi ma'aka? Udah mulai nih. Tapi jangan kalau ada perempuan man hadzal fatal. Kita beda lagi nanti. Kita baru apa belajar muzakkar nih. Kalau anak kecil tinggal diganti al-fata jadi apa? Al-walad. Ya akhi, man hadzal waladul ladzi ma'aka? Kalau sama-sama pemuda, antum bilang man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapa pemuda yang bersamamu? Kalau bawa anak kecil, man hadzal waladul ladzi ma'aka? Awalnya siapa anak ini yang bersamamu? Paham? Insyaallah. Pakai nyaman kenapa? Karena berakal. Kalau antum tanya yang tidak berakal, pakainya apa? Misal ada makanan. Ya akhi, ma hadza ta'amul ladzi ma'aka? Ya akhi, ma hadza ta'am? Apa ta'am itu? Ya akhi, makanan apa ini? Yang bersamamu. Nanti dia mau minta kan? Insyaallah ada gorengan akhi. Ladis, ada kebuli dan sebagainya. Ini antum bisa gunakan ya. Ini bedakan ya. Kalau orang pakainya apa? Man. Kalau tidak berakal pakainya ma. Atau ganti air. Ya akhi, air apa itu yang sama kamu? Gimana? Ma hadzal ma'ul ladzi ma'aka? Paham? Ma hadzal ma'ul ladzi. Air apa tuh akhi? Kayaknya Anda baru lihat. Baru tahu enggak bentuknya kopi kan udah tahu. Cuma baru peranannya. Ma hadzal ma'ul ladzi ma'aka? Kopi akhi, kopi. Bisa. Pahami ya? Nah, antum segera catat nih. Nanti antum bisa praktekkan ya dengan temannya masing-masing. Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Ma hadzal ma'ul ladzi ma'aka? Ya akhi, ma hadzal kitabul ladzi ma'aka? Apa jawabannya? Repot ya kalau nggak tahu jawabannya repot. Ya akhi, ma hadzal kitabul ladzi ma'aka? Ada kitabul durusul lughatil arabiyyah. Antum lagi bawa kitab fikih, ya akhi, ma hadzal kitabul ladzi ma'aka? Ada kitabul fikih. Atau lagi bawa kitab tauhid, ya akhi, ma hadzal kitabul ladzi ma'aka? Ada kitabul tauhid. Antum boleh nanti tes ke ustaznya. Bercanda yang mengajar, ya ustaz, ma hadzal kitabul ladzi ma'aka? Masya Allah, itu belajar di mana kan ya? Contohnya ditanya macam-macam aja. Dicoba, nggak apa-apa. Dipraktekkan. Karena saya bilang nih, kalau sudah masuk 10, 11, 12 banyak kita percakapan.
Modelnya bentuk percakapan. Baik. Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapa pemuda ini yang bersamamu? Ya, siapa pemuda yang bersamamu? Kemudian kata Muhammad, huwa zamili. Apa huwa zamili? Ya, zamil adalah teman. Bedakan dengan makna sadiqi. Kalau sadiq ini teman akrab, teman dekat. Sadiq diambil dari kata sidqun, jujur. Namanya teman dekat, ya, kemana-mana dia itu teman saya. Walaupun dia bukan satu sekolah, satu kerjaan, bukan sadiq. Kenapa sidqun? Jujur. Ya, kalau kita berikan ada masalah, kita curhat sama dia, itu namanya sadiq. Karena dia terpercaya menjaga ya rahasianya, nggak ember ya. Artinya dikasih permasalahannya nyebarin ke orang, enggak, ya sadiq. Tapi kalau zamil pakai zai, teman, ini teman hanya satu tempat yang sama. Misalnya, ya hada zamili, ini teman saya, teman di mana? Misal teman hanya satu sekolah, satu PT yang sama, itu zamil. Atau semua teman di kajian aja. Kalau misalnya di luar bukan teman, itu namanya zamil. Kita contoh jangan waduh aja nih. Makanya ini lebih umum ya. Zamil itu hanya apa? Teman. Teman satu tempat yang sama, tempat dalam grup, depan itu namanya zamil. Tapi kalau sadiq lebih ya lebih dekat, sadiq. Maka di sini lihat huwa zamili. Apa kata Muhammad? Dia adalah teman saya, teman satu kampus. Sama dengan si Muhammad. Huwa zamili, dia teman saya. Ya. Kalau antum tanya gimana? Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Antum bilangnya apa? Huwa sadiqi, pakai sadiqi loh. Ya enggak apa-apa, zamili enggak apa-apa. Maksudnya umum kan? Ya, boleh-boleh saja. Cuma sadiqi lebih dekat. Ya, man hadzal fatal ladzi huwa sadiqi. Ya, lihat jawabannya apa? Huwa zamili. Pakainya iya. Kenapa pakai iya? Bukan pakai huwa zamilu ana. Karena domirnya bersambung. Paham tom ya? Insyaallah. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan penggunaan domirnya ikhwan ya, karena kita banyak nanti bahas tentang domir. Baik, dilanjutkan. Ahwa aidon minal hindi. Wah, ditanya sama Hamid. Apa ini? Ahwa aidon minal hindi. Apakah dia juga dari India? Ya, aidon itu juga. Ya, ahwa aidon. A'anta aidon minal hindi, a'anta aidon min Jakarta, dan terusnya. Apakah kamu dia juga dari India? Lihat kata Muhammad, la huwa minal Yabani. Kawan? Tidak, dia dari Jepang, bukan Yaman. Yaman itu Al-Yaman. Al-Yaban. Tidak, dia dari Jepang. Masmuhu. Nah, sekarang kita belajar domir huwa. Apa nih masmuhu? Siapa namanya? Lihat nih. Hu itu pengganti diri apa? Huwa. Coba lagi. Kolamun. Sudah lupa? Masih ingat atau sudah lupa nih? Kolamun, pulpen. Kalau pulpen saya? Kolami. Pulpen kamu? Kolamuka. Pulpen dia? Kolamu. Bisa ya? Lagi. Jangan sampai lupa nih. Maktabun. Meja saya. Maktabi. Meja kamu? Meja dia? Maktabu. Pahami ya? Hu ini dia. Jangan antum bilang hadza maktabu huwa. Salah ya. Hadza qalam huwa. Karena bersambung pakai nahu. Masmuhu, siapa namanya? Kemudian kata Muhammad, ismuhu. Apa ismuhu? Namanya, dia laki-laki ya, si ini nih. Namanya adalah Hamzah, tidak bertanwin. Karena nama laki-laki yang ada ta marbutohnya. Udah belum kita pelajari ini? Udah kan? Kalau ada nama laki-laki ada tak? Belum kan? Sudah belum? Oh sudah. Ya. Nama laki-laki ada ta marbutohnya, maka dia tidak bertanwin. Ismuhu Hamzatu, namanya adalah Hamzah. Kata Hamid, ma lughatuka ya Muhammadu?
Apa bahasamu? Lughah. Ma lughatuka, apa bahasamu? Disambungkan dengan ka karena bersambung nih. Bukan ma lughatu anta, khata. Tapi apa? Ma lughatuka ya Muhammad. Kata Muhammad apa? Lughati al-urdiyah. Saya ingin tanya, ya. Lughati al-urdiyah. Ya, apa artinya lughati al-urdiyah? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Lughati al-lughatul urdiyah, itu asalnya. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Kalau antum bilang bahasa saya bahasa Indonesia, lughati al-Indonesia. Maka alif lam. Lughati al-Indonesia. Bahasa saya bahasa Jawa, lughati al-Jawiyah. Bahasa saya bahasa Sunda, as-Sundawiyah. Paham ini? Lughahnya begini. Lughati al-urdiyah. Ini disandirkan nih jadi sifat ya. Lughati al-urdiyah. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Kemudian Hamid kembali bertanya, "Ahiya lughatun sahlatun?" Apakah dia bahasa yang mudah? Iyanya apa nih kedudukannya? Mubtada. Lughatun, apakah dia itu bahasa yang mudah? Mudahnya dia sifat dia lughah, maka sahlah karena mengikuti muannas. Ahiya lughatun sahlatun, apakah dia bahasa yang mudah? Apa dianya di sini maksudnya? Bahasa Urdu. Apakah bahasa Urdu bahasa yang mudah? Apa kata Muhammad? Naam hiya lughatun sahlatun. Katanya apa? Iya, dia adalah bahasa yang mudah. Yang mudah karena Muhammad orang apa? Orang India. Kalau antum ditanya apa bahasa Indonesia bahasa susah? Ya, iya lughatun sahabatun lah, iya lughatun sahlatun. Karena Muhammad orang India. Kemudian Hamid, wa Hamzah ma lughatuhu, apa nih? Dan Hamzah apa bahasanya? Dan Hamzah apa bahasanya? Lihat nih, pakainya hu karena bersama dengan isimnya. Ma lughatuhu, apa bahasanya? Kemudian jawab oleh Muhammad, lughatuhu al-yabaniyah. Lihat nih, ketika disandarkan pada bahasa, maka al-yabaniyah ditambahkan dia bertasydid dan tak pambuta. Al-yabaniyah. Bahasanya adalah apa? Bahasa Jepang. Wa hiya lughatun sa'batun, dan dia adalah bahasa yang susah. Sa'bah lawan dari sahlah. Ya susah karena Muhammad bukan orang Jepang. Coba tanya ke Hamzah. Ahya lughatun sahlatun, pasti kata dia apa? Naam, hiya lughatun sahlatun. Sahih. Ini Muhammad ditanya ya. Lughah yabaniyah lughatun sa'batun. Lihat ya, sekarang Hamid. Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Antum melihat kata abun, ini nanti ada kekhususan ini nanti akan sampaikan penulis. Kata abun itu aslinya tidak ada wawunya, abun gitu. Tapi kalau antum ingin sandarkan kata abun kepada domir, maka antum wajib menambahkan apa? Wawu. Abuka. Bapaknya dia, abu. Ya kecuali kalau ke saya, abi. Nggak usah tambahin wawu. Jangan abui, nggak ada. Abi saja, abi. Khusus saja. Abuka, abuhu, abi. Ketika didofahkan, maka kata abun ditambahkan wawu. Nanti dikenal sebagai asmaul khamsah. Nanti akan saya sampaikan di latihan, insyaallah. Lihat ya, tambahkan wawu. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Kata Muhammad, abi fil Kuwaiti. Abi, ayah saya di mana? Di Kuwait. Wa tabibun syahirun. Dia adalah dokter yang terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Dia aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Apa? Dia juga di Kuwait ma'a, apa tuh ma'a? Bersama ayah saya. Ia mudarrisatun hunaka.
Dia yang seorang guru di sana. Azhabta ilal Kuwait ya Muhammad. Nah, sekarang penulis memberikan pada kita domir kamu ketika bersambung dengan fiil pakainya ta. Beda-beda ya. Kalau seandainya domirnya di depan, kamu pakainya apa? Anta. Kalau bersambung dengan isim, pakainya ka. Bagus. Contohnya ismuka. Kalau bersambung dengan fiil, ta. Nih perhatikan beda. Zahab ta, kamu pergi. Coba saya buat kantongnya. Khoroja artinya apa? Khoroja sudah kita pelajari. Keluar. Kalau kamu keluar, kharojta. Ya. Antum jangan salah domirnya. Ya, antum apa? Khoroja anta. Bukan juga apa? Khorojaka. Tapi apa? Khorojta. Berbeda. Jalasa. Apa jalasa? Duduk. Kalau kamu duduk, jalasta. Antum mau tanya ke teman antum, di mana kamu duduk? Aina jalasta. Ini boleh belajar. Kalau saya, nih pakainya apa? Tuh, lihat di sini. Nah, lihat. Kita lihat dulu di sini ya. Azhabta ilal Kuwait. Bagaimana terjemahnya? Apakah kamu, ada tanya, pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Apa kata Muhammad? Naam zahabtu. Lihat nih, saya apa? Pergi. Tuh pakainya. Tadi berapa domirnya? Kalau saya ada apa nih? Kalau di depan pakainya apa? Ana. Kalau bersambung dengan isim? Iya. Misal contoh, pulpen, kolam dengan saya? Kolami. Perhatikan bedanya ya. Kolami. Kalau bersambung dengan fiil zahaba jadi zahabtu. Bedanya lihat. Jangan dibalik-balik. Ya. Anak kolam tu zahabi. Kembali. Kalau bersambung dengan isim pakainya ya. Kalau bersambung dengan fiil kata. Baik zahabtu. Baik saya ganti nih. Kalau saya duduk jalasa jadi apa? Jalastu. Bagus. Khoroja keluar. Kalau saya yang keluar, kharajtu. Baik. Antum buat pertanyaan. Kemana kamu pergi? Ila aina? Kemana kamu pergi? Zahaba. Ila aina? Zahabta ya akhi. Aku pergi ke kamar mandi. Aku pergi. Zahabtu ilal hammam. Di mana kamu duduk? Aina jalasta. Aku duduk di depan ustaz. Jalastu amamal ustaz. Paham ini ya? Maza qara'ta. Maza itu apa? Qara'a dia apa? Membaca. Maza qara'ta. Apa artinya? Apa yang kamu baca? Aku membaca Al-Quran. Qara'tul Quran. Antum lihat ada orang minum, ya akhi mada syariba. Apa syariba? Minum. Antum buat, apa yang kamu minum? Mada syaribta. Jawabannya syaribtul qahwa. Misalnya aku minum kopi. Makan akala. Atau tanya, apa yang kamu makan? Maza akalta. Jawabannya akaltu kebuli. Misalnya akaltu dan sebagainya. Paham nih ya? Ketika antum sandarkan domir kepada fiil, maka kamu pakainya apa? Ta. Kalau saya tuh. Ini pahami ya, baik-baik. Nanti antum bisa buat contoh banyak dalam kalimat. Aina Musa. Baik. Azhabta ilal Kuwait. Apakah kamu sudah pergi ke Kuwait? Ini karena fiil madi ya, jadinya ini telah semua nih. Apa jawabannya Muhammad? Naam zahabtu. Iya, saya telah pergi. Domirnya pakai tu karena bersambung dengan fi'il. Wa zamiluka aina abuhu. Ditanya lagi oleh Hamid. Dan apa nih? Temanmu aina abuhu. Di mana? Di mana ayahnya? Kata Muhammad, abuhu fil yabani wa tajirun kabir. Bapaknya di Jepang. Lihat ya, kulit dia. Bapaknya Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang besar. Alaka akhun ya Muhammadu.
Nah, kalimat baru nih. Apa alaka akhun artinya? Nah, lam ini bermakna kepunyaan. Diterjemahkannya gini. Apakah kamu mempunyai akhun? Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Alaka akhun. Baik. Nah, lam ini biasanya ikhwan ya, kalau itu ingin bertanya, apakah kamu punya saudara laki-laki? Apakah kamu punya saudara perempuan? Apakah kamu punya anak laki-laki, anak perempuan? Nah, kalau sesuatu yang ditanya berakal, itu biasanya menggunakan apa? Lam. Alaka akhun? Na'am, li akhun. Alaka ibnun? Alaka zaujatun? Nah, ini enggak pas ya. Alaka bintun? Alaka ukhtun? Dan sebagainya ya. Alaka amun? Alaka ummun? Paham ini ya? Kalau yang terkait adalah tentang berakal, maka digunakan ini. Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Kalau saya ganti, apakah kamu punya saudara perempuan? Alaka ukhtun? Jangan belajarnya dulu. Belum ganti ini. Dominnya belum. Dominnya kan baru ka saja. Kamu. Apakah kamu punya anak laki-laki? Alaka? Alaka ibnunnya. Apakah kamu punya anak perempuan? Alaka bintunnya. Baik. Lihat, kalau jawabannya iya, maka dijawab dengan na'am li ahun. Iya, saya punya saudara laki-laki. Berapa jumlahnya? Wahidun. Satunya ditaruh belakang. Jangan dibalik. Na'am li wahidun ahun. Kita kan begitu ya. Satu saudara laki-laki, satunya di belakang. Na'am li ahun wahidun. Iya, saya punya satu saudara laki-laki. Ustaz, kalau dua bagaimana? Nanti ada pembahasan. Kalau tiga gimana? Itu ada kaidahnya. Ya, kaidah adat madud itu lumayan, yang agak sedikit membingungkan ya. Makanya satu-satu aja dulu. Yang satu aja. Kalau tuh ditanya berapa, satu aja, jawabannya satu. Jangan banyak-banyak. Satu. Ya, karena nanti kalau dua, tiga beda lagi bentuknya. Antum tidak bisa bilang nanti na'am li, kan dijadikan musanna dulu. Enggak, antum bisa bilang nanti gini, na'am li akhun isnan. Tiga, na'am li akhun salasah. Na'am li akhun arbah. Enggak seperti itu. Tapi untuk sementara ya enggak apa-apa, karena belum belajar. Ya kalau salah-salah ya enggak apa-apa, enggak usah malu ya salah. Tapi itu kurang tepat. Nanti berubah gini. Na'am li akhun wahidun. Kalau dua, na'am li akhwani isnani. Kalau tiga, na'am li salah satu ikhwatin. Itu beda ya. Na'am li arba'atu ikhwatin. Beda kan bentuknya ya? Yang nanti ada pembahasannya. Maka kita gunakan satu aja dulu ya. Satu. Na'am li akhun wahidun. Apa kata Muhammad? Iya, saya mempunyai satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah wa huwa ma'i dan dia bersama saya huna fil Madinatil Munawwarah. Di mana? Di sini di Madinah Munawwarah, kota yang diberikan cahaya, dari kata nur, Madinah. Wali ukhtun wahidah, terlihat beda ya. Dan saya punya satu saudari perempuan. Lihat nih. Satu saudari, misalnya satu saudara perempuan, satu saudari. Akhun wahidun, ukhtun wahidatun. Antum bilang, saya punya satu anak laki-laki, li ibnun wahidun. Bintun, saya punya anak perempuan satu, li bintun wahidatun. Bedakan nih, mudahkan manasnya. Ya. Saya punya apa ya? Susah nih. Main akhun umum gitu ya, baiknya. Naam wali ukhtun wahidatun. Saya punya satu saudara perempuan, ismuha Zainabu. Namanya Zainab. Pakainya ha karena perempuan. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia di Irak bersama suaminya. Zaujun artinya apa? Suami. Kalau istri tambahkan tamabuto, zaujatun. Bedakan ya, zaujun suami, ma'a zaujiha. Ustadz hada zauji, Ustadz hadihi zaujati, misalnya. Ya, zaujati.
Kalau laki-laki zauj, ya suami. Nah di sini wa hiya fil i'raqi ma'a zawjiha, dan dia di mana? Di Irak bersama suaminya. Lihat, perhatikan jinya kasrah ya. Kenapa kasrah? Ahsan, karena ada ma'a. Kemudian lanjut zaujuha, tidak zauji lagi tapi apa? Zaujuha, karena dia mubtada sekarang di awal kalimat. Zaujuha muhandisun, suaminya adalah seorang insinyur. Baik. Lanjut. Hamid. A'indaka sayyaratun ya akhi, kata Hamid apa? Nah, mirip nih. Indah itu sama Ali terkadang nih, indah ini juga bermakna kepemilikan. Apakah kamu mempunyai? Sama alaka apa? Apakah kamu mempunyai? Cuma biasanya kalau indah digunakan kepada ini dia, kepunyaan sesuatu yang tidak berakal. Jadi kalau antum tanya benda ke orang, a'indaka sayyarah. Antum yang tanya ke teman antum, kamu punya pulpen enggak? A'indaka kolam? Gitu. Kamu punya kertas bahasa Arabnya? Waraqun, gimana bilangnya? A'indaka waraqun? Sapu tangan, bahasa Arabnya? Mindil. Kamu punya sapu tangan? A'indaka mindil? Uang. Nukud, kalau fulus uang receh. A'indaka nukud? Ya, na'am, indi nukud. Ya. Kamu punya makanan? Ta'am. A'indaka? Ta'am. Kamu punya kopi? A'indaka qahwah, dan terusnya. Jadi bedakan ya. Kalau li, laka untuk berakal, indah. A'indaka sayyaratun ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai akhi, saudaraku? Apa kata Muhammad? La ma indi sayyarah. Tidak, namanya ini menunjukkan arti tidak. La yang pertama tidak untuk jawaban A, karena kan kalau A butuh na'am atau la kan ya. La tidak, saya tidak punya. Ma indi sayyarah. Pelan-pelan nih, nanti ada latihannya. A'indaka sayyarah, apakah kamu punya mobil? Kalau iya, na'am indi sayyarah. Kalau tidak punya, ma indi sayyarah. Tambahkan ma di depannya. Atau ditanya sama teman antum, ya akhi, a'indaka qalam, kamu punya pulpen enggak? Kalau punya apa? Na'am indi qalam. Tafadhal ya akhi, silakan akhi. Kalau nggak punya, la ma indi qalam. Paham ya? Insyaallah. A'indaka mindilun, apakah kamu punya sapu tangan atau tisu? Kalau punya, na'am indi mindilun. Kalau tidak punya, la ma indi mindilun. Paham ya? Insyaallah ya. Nah di sini lihat, la ma indi sayyarah. Tidak, saya tidak punya mobil. Indi darajatun. Apa katanya? Saya punya sepeda. Ya, Hamzah tu indahu sayyarah. Hamzah dia yang punya. Ini indahnya, kembali dia bermana apa? Kepunyaan. Ini dengan li. Ya, Hamzah dia yang punya mobil. Nah lihat ya, ini percakapan yang berlangsung antara Hamid dan Muhammad. Sebelum kita baca kembali, dan nanti kalau ada waktu kita akan sama-sama coba ya praktek ke depan. Ya mungkin barangkali di antara antum ada yang ingin bertanya, hal minkum soal ya ta'allaq bi al-hiwar alladhi qara'nahu qabla qalil falyatafaddal. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita baca kembali sama-sama. Fadal, masyaallah. Kata syahirun itu lazim ya, digunakan tabibun, syahirun itu. Syahirun, ya. Nah, syahirun betul Pak Hasan. Syahirun dan masyhurun itu biasa digunakan dengan kata yang sama. Itu bisa bilang imam ustadzun syahir misal, atau ustadzun masyhur. Sama. Kata syahir dan masyhur itu apa? Sama. Boleh. Apa artinya masyhur dan syahir? Terkenal, gitu Pak. Maksudnya kalau di Indonesia itu dia seorang dokter gitu. Kita juga nggak sampai dia dokter terkenal gitu kan, nggak lazim gitu di Indonesia. Apakah Lazim
Apakah di sana lazim gitu? Memang kalau dokternya viral kan Pak, kayak dokter Tirta misalnya. Ada tabibun syahir. Apa tidak terlalu membesar-besarkan atau itu memang bahasa yang sehari-hari gitu, mengatakan dia dokter karena dia dagang besar gitu. Ya bisa aja sih Pak seperti itu. Ya, ini hanya sebagai itu juga ya, artinya memberikan juga tentang kaidah tentang pemberian sifat juga. Ya, kaidah sifat. Adapun antara lazim dan tidaknya ya bisa saja digunakan seperti itu. Ya, semua tergantung saja niatnya apa gitu ya Pak. Niatnya apa. Cuma digunakan saja. Ya, kalau misalnya ini dokter yang terkenal itu tuh, yang viral kemarin. Ya, ada tabibun syahir. Ada rajulun syahir. Ya, ada talibun syahirun. Bisa saja. Oh, Pak. Boleh saja. Atau buat bercandaan kan, ada tajirun kabir. Ya, karena baru buka toko kan. Sama tajirun kabir fil jism. Ada ustazun kabir. Ya, ini ustaz besar. Wah, ada ustazun sogir. Dari ini ustaz kecil. Enggak ada. Ya, emang terkadang nggak lazim di bahasa kita, Pak. Cuma ya terkadang digunakan saja seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Sama ya, masyhur dengan syahir. Oh ya Abdul Qawi. Yang buat jawaban ala ke akun ini bisa dijawab li akhi gitu. Li akhinya dikembalikan ke kita gitu. Saya punya saudara saya nggak bisa. Memang setelah linya harus nakirah. Li akhun, li ibnun, li bintun. Begitu. Saya punya. Karena nggak pas juga kalau kita bilang li akhi. Saya punya saudara saya. Kan nggak pas. Diumumkan li akhun, li ibnun, li bintun. Seperti itu. Memang tidak dimasukkan, ya. Kalau li akun aja udah cukup kan Ustaz? Cukup, betul. Tidak usah pakai wahidun. Wahidunnya menekankan aja, tauhid. Dan naatnya untuk akun. Li akun wahidun. Padahal akun sudah satu. Kalau dua akhwani, kalau tiga ikhwah, gitu atau ikhwan. Ini hanya sebagai penguatnya. Sudah berteman. Kalau jawabannya tidak cukup lah aja, yang alaka itu Ustaz. Alaka akhun? Naam. Kalau la, Alaka akhun? La. Ya cukup saya itu nggak apa-apa dalam percakapan sehari-hari ya. Jawaban singkat. Kalau naam kan ada penjelasannya gitu ya. Oh kalau la sama juga. Asalnya gini, la mali akhun. Oh, pakai ma juga. Sama. Ya untuk meniadakan ini tambahkan ma di depannya. Ain dakal kolam, la ma di kolam. Alaka akhun? La mali akhun. Gitu. Alaka ibnun la mali ibnun. Setiap kali kita ingin menafikan kepunyaan, tambahkan ma di depannya. Itu memang kaidah yang sudah baku. Begitu ah. Ya, insya Allah nanti ada di latihannya ya, bismillah. Kami sholahon, ada lagi yang lainnya? Aidon maksudnya ke huruf apa isim? Dia isim, aidon kan tanwin. Jadi isim adalah bertanwin, dia maf'ul mutlak nama istilahnya. Ya, hiya aidon fil Kuwaiti. Dia juga dia maf'ulun mutlakun. Isim. Kenapa isim? Karena ciri isim itu apa? Bertanwin. Paham tuh insyaallah. Amin soal akhir. Ada lagi soal lain? Paham ya insyaallah ya. Baik, ini contoh percakapan. Di dalamnya kita lihat ya, banyak penggunaan domir yang menjadi pembahasan kita dalam pelajaran ini. Ya, mohon maaf, silakan dihapus. Minta tolong. Taqaddam ya. Ya. Bisa. Jazakallah. Masya Allah. Indi termasuk indi zorof. Iya. Li-nya huruf jar. Iya. La-nya huruf jar. Artinya li cuma karena bersama domir laka, lahu. Ya, kepunyaan. Kata li yang punyaan kalau bersama dengan domir, li-nya jadi apa? Laka. Lakal hamdu. Allahumma laka sumtu.
contoh saja laka kepadamu, ya bisa artinya kepunyaan. Laka, laki, lahu dan seterusnya. Baik, kita baca sama-sama dulu ya. Kembali. Istami'u jayyidan summa karriru. Dengarkan lagi, ikuti bacaannya. Jangan langsung hafal nih kosakatanya. Istami'u wa karriru. Dengarkan kembali, ikuti ya. Man anta? Man anta? Ana thalibun bil jami'ati. Ana thalibun bil jami'ati. Anta thalibun jadidun? Anta thalibun jadidun? Na'am, ana thalibun jadidun. Na'am, ana thalibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Masmuka? Masmuka? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Wa man hadal fata alladhi ma'aka? Wa man hadal fata alladhi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Ahuwa aydan minal Hindi? Ahuwa aydan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Masmuhu? Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil urdiyah. Lughatil urdiyah. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Na'am, hiya lughatun sahlatun. Na'am, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Lughatul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Azahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Na'am zahabtu. Na'am zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Alaka akhun ya Muhammadu? Na'am li akhun wahidun. Na'am li akhun wahid. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Aindaka sayyaratun ya akhi? Aindaka sayyaratun ya akhi? La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Ya, saya minta deh di antara antum, ya, siapa 2 orang maju ke depan mempraktekkan ini. Boleh dengan kitabnya dibaca terlebih dahulu. Fadhal, sebelum saya menunjuk. Ada yang mau maju? Praktek 2. 1 jadi Hamid, 1 Muhammad. Minkum yurid an yataqaddam. Wa tidak saya tunjuk. Salasa itnan wahid. Baik, kalau gitu saya tunjuk. Fadhal, taqaddam, maju. Ya, yang matanya. Orang duduk semua sih. Silakan, Fadhal. Antum Abdul Qawi maju ke depan. Silakan Afid ini berdua. Silakan. Fadhal. Anta Hamid ya Fikri wa anta Muhammad ya Abdul Qawi. Ya, kalian ya. Fadhal. Asalnya enggak baca kitab, cuma ke depan Abdul Qawi, depan ini. Ya, biar kelihatan. Fadhal. Masyaallah. Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi.
Masmuka ismi Muhammadun. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka huwa zamili. Ahuwa aidun minal hindi. La, huwa minal yabani. Masmuhu ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil Urdiyatun. Nah, Hiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu al-yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Azhabta ila Kuwaiti ya Muhammad? Naam, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinati al-munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. Indaka sayyaratu ya akhi? La, ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Ahsan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, nanti ada beberapa percakapan insya Allah ya di pekan depan yang mungkin nanti akan saya berikan. Aku nanti menghafalnya yang sudah praktekan kedua ya begitu. Ini kepanjangan. Iya, banyak banget. Ya. Nanti insya Allah ada sedikit-sedikit nanti beberapa percakapan yang melatih antum untuk penggunaan domir. Kalau praktek nanti 2 orang. Kalau tadi kan baca ya. Nanti ada berapa bentuk-bentuk contohnya yang nanti akan dipraktekkan sebelum nanti pelajaran diakhiri. Jadi ada maju nanti 2 orang. Baik, kita ambil satu latihan ya, boleh? Dikit lagi, waktunya dikit aja, paling 5 menit insya Allah ya. Baik, kita ambil satu latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Soal nomor 1 sampai 12 ini dijawab sendiri-sendiri tanpa terkait dengan teks yang telah berlalu. Adapun pertanyaan dari nomor 11 sampai 22 dijawab sesuai dengan teks yang berlalu. Artinya jawabannya bebas, tergantung dari apa yang ditanyakan. Saya tanya, Pak Imam, Mas Muka? Ismi Imam. Masya Allah, ismi Imam. Lanjut. Denny, min aina anta? Ana min Bekasi. Ana min Bekasi. Masya Allah. Tas. Ma lugatuka ya akhi? Lugati Indonesia. Ahsan, lugati al-Indonesia. Haris, aina abuka? Aina abuka? Bebasnya. Betul, Abi pindah ke saya. Abi Min Aina di mana? Fi berarti. Abi fi Di mana? Daerah mana? Cianjur. Hah? Cianjur, nggak usah Cianjuri kan tidak menisbatkan. Kalau ana Cianjuri, ya itu nisbat saya orang Cianjur. Abi fi Cianjur. Abi fi Cianjur. Abi fi Cianjur. Ini karena berkaitan dengan pelajar ya, jadi pelajar tuh biasanya masih muda. Aina ummuka. Lanjut, khair. Aina ummuka ya akhir. Umuki. Eko ummuki, khata. Ummi. Nah, hati-hati jawabannya. Aina ummuka? Ummi fi Lampung. Ahsan, ummi fi Lampung. Jamin. Antum ya. Yang belum kenal akhirnya. Alaka akhun ya akhi? Li akun. Mumtaz. Naam, li akhun. Antum, Pak. Pak siapa Bang Fikri? Ya. Ya. Alaki ukhtun? Alaka kok alaki sih. Alaka ukhtun? Bapak punya saudara perempuan? Naam. Li ukhtun. Naam. Naam li ukhtun. Aikal, alaka akhun? Naam dulu, naam atau la? Naam li akhun. Alaka ukhtun?
Jangan dibalikin lagi langsung jawab. Balik lagi. Enggak fokus, baik ganti ke imam. Alaka akhun ya imam. Alaka ukhtun. Na'am li ukhtun. Jamil. Alaka akhun? Na'am. Pas lihat. Na'am, li akhu. Alaka ukhtun? Na'am, li akhu. Li ukhtun. Alaka ibnun? Na'am. Na'am li ibnun. Alaka bintun? Na'am, li bintun. Punya semua, masya Allah. Lengkap, nggak ada yang mani. Ya, baik. Al-Binabta, alaka akhun? Na'am li akhun. Alaka ukhtun? Na'am li ukhtun. Alaka ibnun? Na'am li ibnun. Alaka bintun? Na'am li bintun. Masya Allah, lengkap semuanya. Kalau lengkap siapa? Sudah lengkap semua. Kalau tidak, bisa ada 3. Udah cukup deh. Ya. Alaka akhun. Baik, lanjut. Sekarang benda. Sebelahnya imam. Aindaka sayyaratun? La main di sayyarah. Mumtaz. La ma indi sayyarah. Kalau punya. Aindaka sayyarah? Kalau misalnya punya. Na'am indi Bagus. sayyarah. Na'am indi sayyarah. Mumtaz, mumtaz. Bagus. Lanjut. Sepeda nih, sepeda lagi viral nih. Mana? Pak Abu Ammar. Aindaka darajah? Darajah kan. Aindaka darajah, ini bebas nih, jawaban bebas. Na'am indi darajah. Na'am indi darajah. Sebelahnya Pak Imam, belakang Pak Surya coba. Anaknya Pak. Ahada ibnuka ya Pak Surya? Na'am hada Na'am hada ibni. Gunakan domir lagi ya. Gimana domir? Masmuhu? Masmuhu? Saya nanya Pak Surya, masmuhu? Oh, anak. Ya kan, siapa nama? Namanya. Siapa nah? Ismuhu? Ismuhu Fatan. Ismuhu Fatan. Masya Allah, namanya pemuda. Masya Allah, Fatan. Ya Fatan. Ya. Aindaka darajah? Na'am indi rajah. Ahsan, na'am indi darajah. Saji. Aindaka qalam? Na'am indi qalam. Bukan indah. Saya, ayo domirnya belajar. Na'am indi qalam. Ahsan, Masya Allah. Sebelahnya. Mufid. Aindaka daftarun ya Mufid? Na'am indi daftarun. Baik, depannya Mufid. Aindaka abuka tajirun? Abuka tajirun? La. La. Abi? La. Abi. Apa? Oh, tajirun pedagang saya. Pedagang ya. Naam abi. Tajir. Masya Allah. Naam abi tajir. Kalau tidak la abi muhandis, la abi tabib, la abi mudarris, la abi talib dan sebagainya ya. Seperti itu. Petani fallahun. La abi fallahun. Ya. La abi fallahun dan seterusnya. Baik, ini contoh ya, betul-betul pertanyaan yang jawabannya sendiri. Nah, adapun soal berikutnya ini berkaitan dengan percakapan. Coba dilanjut ke belakang. Tafadhol, belakangnya Mufid. Iqra salah asyar. Min aina Muhammad? Jawabannya? Huwa minal hindi. Ahsan, dia dari India. Lanjut ke belakang. Tafadhol. Malugatuhu Lugatuhu al-urdiyah. Ahsan, lanjut ke sebelahnya biar cepat ya. Aina abuhu? Sarji lagi, maaf. Silakan Sarji, enggak apa-apa. Aina abuhu? Enggak, kalau ditanya bukan min aina abu, tapi aina abuhu fi? Ahsan, abuhu fil Kuwait. Pak, antum Pak. Ya, silakan Salasa. Aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwaiti aydan. Ahsan, ummuhu fil Kuwaiti aydan. Masya Allah. Aba Endin, min aina Hamzah ya Aba Endin? Hamzah min aina Hamzah?
Hamzah min Indonesia, ngarang kalau Indonesia. Min aina Hamzah? Hamzah minal Yaban. Ahsan, Hamzah minal Yaban. Ma lughatuhu ya siapa ya dulu Pak paling belakang? Nah, mantu Mas Muka ya akhi? Ya, ismuka Rashid. Tafadhal Rashid, ma lughatuhu? Ahsan, lughatuhu al-yabaniyah. Ahsan, masyaallah. Abdul Qawi, aina abuhu? Abu fil Kuwait. Ahsan, abuhu fil Yaban. Pak Imam, aina Zainab? Zainab fil Iraq. Ahsan, Zainab fil Iraq. Aina zawjuha ya Deni? Zawjuha fil Iraq. Ahsan, zawjuha fil Iraq. Aikal, azawjuha mudarisun? La. Zawjuha tabibatun. Zawjuha tabibatun. Zawjuha bukan tabibun tapi muhandis. La huwa muhandis, la zawjuha muhandisun. Ahsan. Coba saya tanya acak ya, soal dari saya bebas ini. Ya, Mas Muka ya akhi. Ismi Zulfikri. Min aina anta? Ana min daerahnya. Ana min Jati Kramat. Jati Kramat. Ahsan, ana min Jati. Alaka ibnun ya akhi. La. Ana la La mali Anak mali ibnun. Ya akhi, man hadzal fatal ladzi ma'aka? Ana nanya antum. Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Saya. Nah, man hadzal fatal ladzi ma'aka? Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapa pemuda yang sampingan? Siapa nih pemuda sama antum? Huwa Jamili. Ahsan, hakada ya akhi. Huwa Jamili. Aindaka qalam ya akhi? Naam. Indi kolam. Ahsan, mumtaz. Aindaka waraqun ya akhi? Naam. Ahsan, mumtaz. Alaka bintun? Mali Ahsan. Lama ya. La mali bintun jamil. Mana hadal fatal ladzi ma'aka? Antum nanya antum. Man hadal fatal ladzi ma'aka? Saya naik man hadal jawab yang satu jawab. Bingung dah. Mana hadal fatal ladzi ma'aka? Huwa sadiqi. Iya, Huwa huwa sadiqun. Sadiqi benar. Iya, huwa sadiqi. Sadiqi ya. Ya akhi, ada lika kita buka? Ada kita buka? Naam hadza. Ahsan, naam hadza kitabi. Ada kita buka ya akhi? Asalnya? Kita buka? La. La hadza kitabu. Hadza kitabuhu. Ahsan, hadza kitabu. Aina kita buka? Aina kita buka. Lama deh. Aina kita buka? Kitabi. Kitabi hadza ya Ustaz. Hadza kitabi ya Ustaz. Hadza kitabi ya Ustaz. Nah, hadza kitabi ya Ustaz. Ya akhi. Aina qalamuka? Naam. Aina qalamuka? Kolami. Hadza qalami. Aina hadza qalami. Di mana pulpen ini pulpen saya Ustaz? Kan gitu ya. Aina qalamka hadza qalami. Ahsan. Ahadza sadiquka? Ahadza sadiquka? Naam. Na'am huwa sadiqi. Masmuhu? Masmuhu? Ismuhu khairun. Ahsan, ismuhu khair. Ahuwa talibun jadidun huna? La. Ahuwa talibun jadidun huna? La.
Apakah dia pelajar baru di sini? Baru lam wa talibun Baik. qadimun hakaya. Seperti itu ya. Terusnya antum gunakan terus ya kalimat-kalimat ini. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kalau sudah domir nanti banyak percakapan akan kita bahas ya insyaallah taala. Baik, karena waktu kita sudah jam 9. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa timamikum li hadzal muhadarah. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kalau